Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirrabbilalamin kita bisa berjumpa lagi di channel Doa 69. Saya doakan untuk kalian semuanya yang lagi menyimak channel Doa 69, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabat Doa 69, mudah-mudahan salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Doa 69, dalam agama Islam, peran ulama memiliki posisi yang sangat penting. Ulama adalah para cendekiawan agama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam dan bertugas untuk memberikan pengajaran, bimbingan, dan fatwa kepada umat muslim. Mereka dianggap sebagai pemimpin spiritual yang membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dengan benar. Selain itu, ulama juga berperan dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan melawan pemahaman yang salah atau menyimpan mereka, bertugas untuk memerangi ekstremisme, intoleransi, dan pemahaman agama yang sesat. Ulama memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kesatuan umat muslim, mempromosikan toleransi, dan menghindari perpecahan dalam umat. Namun, dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan tentang adanya ulama jahat di akhir zaman. Beliau mengungkapkan bahwa di masa depan akan muncul ulama yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan berpotensi merusak ajaran agama dan disebut sebagai ulama paling jahat di muka bumi. Dalam sejarah Islam telah terjadi dua perang besar yang dapat dikaitkan dengan ulama yang jahat ini. Peran pertama terjadi pada masa setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan yang menyeret nama Ali bin Abi Thalib dan Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Peran kedua terjadi pada masa Khalifah setempat di mana ulama-ulama yang jahat mendukung pemberontakan terhadap Khalifah Ali dan terlibat dalam pertempuran melawan pasukan yang setia pada Ali. Perang ini menimbulkan konflik internal di kalangan umat Islam yang sangat merugikan, menyebabkan banyak korban jiwa, sampai-sampai non-muslim memandangnya sebagai umat Islam yang haus kekuasaan. Ulama jahat ini telah menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam dan berkontribusi pada pertumbuhan pertumpahan darah di medan perang, serta membuat citra agama Islam semakin buruk di mata dunia. Ulama yang seperti ini disebut sebagai ulama merujuk kepada kelompok ulama yang memiliki pengetahuan agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah Islam, tetapi kurang memiliki integritas dan kualitas moral yang baik. Mereka mungkin memiliki pengetahuan yang cukup tentang ajaran agama, mampu mengutip sumber-sumber agama, dan berbicara tentang masalah agama dengan wibawa dan semangat yang meledak-ledak. Akan tetapi, cenderung menggunakan pengetahuan mereka untuk tujuan pribadi
atau kelompok tertentu. Mereka dapat memanipulasi ayat-ayat Al-Quran atau hadis untuk membenarkan tindakan atau pandangan mereka yang menyimpan. Mereka juga mungkin menyalahgunakan otoritas mereka untuk mempengaruhi dan memanipulasi masyarakat. Ulama cenderung mengabaikan tanggung jawab sosial mereka sebagai pemimpin spiritual dalam masyarakat. Mereka mungkin tidak berperan aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat atau memberikan bimbingan moral kepada umat. Rasulullah SAW mengabarkan tentang keberadaan lembah kesedihan di neraka Jahanam atau Zubul Husni. Bahkan neraka Jahanam sendiri memohon perlindungan dari lembah ini sebanyak 100 kali sehari, sebagaimana yang terkandung dalam hadis riwayat Tirmizi. Suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat beliau, mohonlah perlindungan kepada Allah dari Jub al-Hasan. Maka para sahabat pun bertanya, apakah itu Jumat? Rasulullah SAW beliau menjawab, itulah sebuah lembah di neraka Jahanam. Setiap hari Jahanam sendiri memohon perlindungan dari itu sebanyak 100 kali. Wahai Rasulullah SAW, siapa yang akan memasukinya? Rasulullah SAW menjelaskan, para pembaca Al-Quran yang beramal karena pamrih. Lembah kesedihan ini dihuni oleh ulama yang beramal pria, yaitu mereka yang melakukan amal ibadah dengan liat hanya untuk mendapat pujian dan pengakuan dari manusia, bukan semata-mata karena ketulusan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan tentang umat Islam yang terpecah menjadi 73 golongan. Kemungkinan penyebab perpecahan tersebut adalah adanya ulama-ulama suyang mempengaruhi pengikutnya untuk menjadi fanatik terhadap kelompok atau golongan tertentu tanpa memperhatikan kepentingan umat secara firman Tuhan. Tindakan seperti ini dapat mengarahkan umat Islam pada perpecahan dan ketidakuniversalan, di mana masing-masing golongan atau kelompok hanya memprioritaskan kepentingan sempit mereka sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya akan datang suatu masa yang menimpa manusia, tidak ada Islam kecuali tinggal namanya saja, tidak ada Al-Quran kecuali tinggal tulisannya saja, masjid-masjid mewah tetapi kosong daripada petunjuk, serta ulamanya adalah orang yang paling jahat yang berada di bawah langit. Keburukan yang muncul pada sebagian ulama dapat ditelusuri pada akar masalah mereka yang terjerat dalam cinta dunia, rasa keterkaitan dan keinginan terhadap harta kekuasaan dan kenikmatan materi telah merasuki hati mereka sehingga mereka menjadi tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan moralitas. Cinta dunia yang berlebihan menjadi sumber kejahatan yang melingkupi ulama sehingga mereka terjerumus dalam praktik-praktik yang tidak bermoral dan merugikan umat. Nabi bersabda, pada akhir zaman akan muncul golongan yang mencari dunia dengan agama mereka, memakai pakaian dari bulu kambing untuk menunjukkan kerendahan hati. Lisan mereka manis seperti gula, tetapi hati mereka sebenarnya serakah akan harta dan kedudukan. Salah satu faktor lagi yang menyebabkan ulama terjebak dalam keburukan adalah
keterbatasan ilmu, dan kurangnya upaya pembelajaran yang lebih luas dan universal. Meskipun mereka memiliki pengetahuan dasar agama, namun kurangnya pemahaman mendalam dan keterampilan analisis yang memadai membuat mereka terhadap kesalahan penafsiran dan pemahaman yang menyimpan. Selain itu, ketidakmampuan mereka untuk terus belajar dan memperbarui pengetahuan juga membuat mereka tidak mampu menjawab tantangan zaman yang terus berkembang alias mencublak di situ-situ saja. Ulama Suh juga seringkali menghadapi tantangan dalam hal kepemimpinan dan pewarisan tanggung jawab dari Rasulullah SAW. Kekurangan dalam pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip kepemimpinan dan kurangnya keterampilan dalam mengelola urusan umat seringkali memunculkan ketidakstabilan dan konflik di antara mereka. Tidak adanya figur pemimpin yang mampu mewarisi kepemimpinan dengan baik dari Rasulullah SAW yang menyebabkan ketidakpastian dan kekacauan dalam tata kelola agama. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebugaran ulama Suh adalah pemilikan dan pengendalian yang ada pada mereka, terjerat dalam ikatan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu pula, masuk dalam disesatkan dan dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Pengaruh eksternal dalam bentuk kekayaan, kekuasaan, atau dukungan politik dapat mempengaruhi independensi dan integritas ulama Suh, sehingga mereka tidak lagi menjalankan tugas mereka secara objektif dan adil. Kehadiran dengki dan hasad dalam komunitas ulama Suh menjadi salah satu faktor yang menghasilkan keburukan dalam gerakan dakwah mereka. Persaingan yang tidak sehat dan rasa iri terhadap kesuksesan serta pengaruh yang dimiliki oleh ulama lain seringkali mengganggu hubungan dan kerjasama antara mereka. Ketidakharmonisan antara ulama Suh dapat merugikan umat karena mereka tidak dapat bekerja secara bersama-sama untuk kebaikan umat dan malah menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Sayangnya, dalam beberapa kasus ada ulama yang hadir hanya untuk mencari keuntungan materi dan uang. Mereka menjadikan agama sebagai alat untuk memperoleh kekayaan pribadi tanpa memperhatikan tanggung jawab spiritual dan moral mereka terhadap umat. Motivasi yang salah ini merusak reputasi ulama dan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mereka, serta merugikan perkembangan dan pemahaman agama yang sejati. Ada golongan ulama ia mengajak kepada kebaikan tanpa menunjukkan teladan, yang menyatakan bahwa ulama Suh duduk di depan pintu surga, mengajak manusia masuk dengan ucapan mereka, namun perbuatan mereka justru mengajak manusia masuk neraka. Mereka mengatakan kepada manusia, mari masuk, tetapi perbuatan mereka menyesatkan. Jangan mendengarkan mereka. Jika seruan mereka benar, seharusnya mereka sendiri yang pertama memenuhinya. Hal ini senada dengan mereka menyesatkan. Jangan mendengarkan mereka. Jika seruan mereka benar, seharusnya mereka sendiri yang pertama memenuhinya. Hal ini senada dengan ayat 2-3 dari surat As-Saff. Wahai orang-orang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah
bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ibnu Katsir mengatakan, manusia terlalu bergantung pada ulama, ahli ibadah, dan pemimpin. Jika golongan yang diharapkan baik, maka manusia akan baik. Tetapi, jika golongan tersebut rusak, dunia ini pun akan rusak. Umar bin Khattab pernah menyatakan bahwa yang merusak Islam adalah tersesatnya seorang alim, perselisihan munafik dengan ayat Al-Quran, dan penetapan hukum oleh para imam. Yang menyesatkan ulama adalah musuh Allah. Mereka memutarbalikkan urusan demi nafsu dan keserakahan dunia mereka. Seharusnya menjadi pengajak manusia ke jalan Allah, tetapi mereka justru menjadi sesat yang menyesatkan, mengajak manusia ke jalan setan. Ulama fasik yang akan masuk neraka sebelum penyembahan berhala, karena kesalahan mereka yang tidak sama dengan golongan yang salah paham. Periode setelah wafatnya Nabi Muhammad menyaksikan munculnya perpecahan dan konflik yang dipicu oleh ulama su. Contoh konkret dari konflik ini adalah perang Jamal dan perang Sahifin. Perang Jamal terjadi pada tahun 656 Masehi setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan terpilihnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti. Aisyah, istri Nabi Muhammad, meluncurkan kampanye militer melawan Khalifah Ali, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mengumpulkan pasukan untuk melawan Ali di medan perang yang terkenal dengan nama Perang Jamal atau Perang Unta. Perang ini merupakan salah satu konflik besar dalam sejarah awal Islam dan melibatkan kaum muslimin yang saling bertikai, perbedaan pendapat, dan rivalitas politik di antara mereka, termasuk perbedaan dalam menentukan siapa yang berhak menggantikan Khalifah Utsman, menjadi pemicu terjadinya perang ini. Konflik ini menjadi pertempuran antara dua pihak yang sebelumnya bersatu dalam memerangi musuh-musuh Islam. Perang ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa yang banyak, tetapi juga memperdalam perpecahan dan konflik internal umat Islam. Kemudian perang Siffin pecah pada tahun 657 Masehi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan gubernur Suriah pada saat itu. Konflik ini bermula dari perbedaan pandangan mengenai penerimaan atau penolakan perdamaian setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ali dan Muawiyah tidak dapat mencapai kesepakatan damai dan pertempuran berkecamuk di Siffin, sebuah daerah di dekat sungai Efrat di Suriah. Perang ini berlangsung selama berbulan-bulan dan mengakibatkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Meskipun akhirnya perang berakhir dengan gencatan senjata, konflik ini meninggalkan bekas yang mendalam dalam sejarah Islam. Selain konflik yang bersifat fisik melalui perang, perbedaan tafsir dan propaganda yang dilakukan oleh ulama su juga menjadi faktor pemicu dalam konflik-konflik tersebut. Para ulama menginterpretasikan ajaran Islam dan keputusan politik dengan cara yang berbeda-beda. Mereka menggunakan pengaruh dan otoritas mereka untuk mempengaruhi massa dan menyebarkan propaganda yang mendukung pihak yang mereka anut. Perbedaan pendapat ini lantas memicu perselisihan dan konflik antara kelompok-kelompok yang mengikuti masing-masing. Ulama suh, perpecahan dan konflik yang dipicu oleh ulama suh memiliki kerugian dan dampak negatif yang signifikan. Pertama, terjadinya perang-perang antara muslim sendiri menyebabkan banyak korban jiwa dan kehancuran.
Walau alam bisawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar bahwa kita harus lebih berhati-hati untuk mencari ilmu dan untuk berguru kepada ulama yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kamu belum subscribe ya? Subscribe sekarang and like, comment, share, and subscribe pokoknya ya.